sekolah SD dan SMP Al Islamiyah yang berada di Jalan Lesung, Depok. Pada saat ini ada satu masalah, satu kasus untuk pergantian daripada pengurus di sekolah ini. Yuk kita masuk ke dalam apa yang akan kita bahas di sana. Mari. Para partisipasi, boleh kami gabung? Assalamualaikum semuanya. Iya pemirsa, di sini sudah berkumpul tim pengacara juga bagian daripada pengurus di sekolah ini. Mari kita gabung. Oke, hari ini bahas apa Pak tadi? Hari ini kita membahas, sebelumnya kita tadi dari Polres Depok. Oh ya, dari Polres ya sempat. Ya, Jam berapa tadi Mbak? Ya, sebelumnya dari jam 11 ya, dari jam 11 sampai dengan selesai ya Kak ya. Terus kemudian kita tadi mendengarkan hasil dari gelar perkara atas kasus kasus klien kami yang kami tangani dari tim LBH Aksiasa, yaitu tindakan pidana dugaan pembelakan aset dari yang oleh mantan ketua pengurus Desa Alas. Gitu. Nah, terus kemudian dari hasil dengar gelar perkara tersebut, kami sampaikan ke klien kami dan kami saat ini sedang diskusi untuk upaya hukum, tindakan hukum selanjutnya, apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, tujuannya adalah supaya hasil dari hasil ini sesuai dengan yang kita harapkan, dan yang terpenting adalah untuk pengembangan program sekolah juga dan yayasan juga ya Mbak Kadian. Itu sih Mbak Devi. Iya. Tadi siapa aja Bu yang hadir di Polres Bu? Yang hadir di Polres, alhamdulillah tadi Bapak Yudi selaku ketua tim kuasa hukum dari LBH Aksiasa, terus kakak saya Fadia, terus kemudian rekan-rekan asisten pengacara dan paralegal dan rekan-rekan lainnya. Iya, tadi sudah berkumpul dan sudah selesai rapat ya. Terus apa yang sudah diterima oleh Bapak Pak Kadir ya sebagai yang melalui pihak LBH ini melaporkan hal tersebut? Kan pertama lewat somasi, Bapak bisa ceritakan? Ya, sebenarnya di awal penyelesaian masalah ini kita upayakan secara kekeluargaan itu dengan minta bantuan dari LBH Aksiasa. Namun sudah 3 kali diadakan somasi baik untuk ketua maupun sekretaris, ternyata itu tidak berjalan dengan baik ya, artinya tidak dipenuhi. Hanya sekali sekretaris datang kemudian tidak pernah datang. Nah, ketua umum juga begitu, ketua yayasan juga seperti itu yang lama. Nah, kemudian kami coba minta penjelasan dari LBH, bagaimana kalau kita ke Polres LP untuk membuat laporan. Namun sebelum kita buatkan LP itu kita konsultasi dulu dengan kepala divisi yang ada di Polres itu sendiri. Ternyata kita diarahkan karena ini ada 2 hal. Hal yang pertama masalah pengelapan aset, yang kedua pengelapan dana. Karena yayasan yang kita tidak tahu berapa jumlahnya dan tidak pernah ada laporan ke kami. Nah, dari pihak Polres menganjurkan ya udah diselesaikan dulu. Yang pertama masalah aset. Karena itu beliau anjurkan kita ke BPN untuk mengurus surat keterangan
tentang sertifikat itu sendiri, ya, berupa surat kepemilikan. Iya, atas nama yayasan ya Pak ya. Nah, kami proses itu ya alhamdulillah sebulan selesai. Setelah selesai kami laporkan ke Polres. Iya. Lalu sebelum ke Polres kami ke pengacara dulu. Dan anjuran dari Polres untuk pengacara melakukan somasi. Setelah itu ternyata somasi juga tidak diindahkan. Nah, Iya. sehingga sesuai dengan anjuran dari Polres, kalau somasi dari LBH tidak diindahkan, ya baru dibuatkan LP ke Polres. Nah ini prosedur yang sudah kita jalani. Iya. Nah, alhamdulillah kita ditanggapi positif. Ya, rasanya di awal itu kok enak, gampang, cepat selesai. Ternyata ini udah setahun lebih nggak selesai. Ini Nggak kami terasa juga ya Pak? timbul tanda tanya. Padahal di proses awal itu sambutan dari Polres, ya, Bareskrimnya ya, itu cukup bagus dan diberikan gambaran bahwa ini persoalan mudah bukan sulit. Nah, tapi kok makin kemari kok nggak selesai, nggak ketemu ujung. Nah, dan kami masih berharap ya supaya ini bisa diselesaikan. Ya bukan kami ingin supaya aset ini yang diserahkan ke Alirsat Pusat itu dikuasai oleh kami pribadi, bukan. Tapi kami berharap ini hak yayasan dikembalikan pada yayasan. Iya. Tujuannya apa? Ya untuk pengembangan pendidikan, baik masalah operasional pendidikannya maupun masalah aset, pengembangan aset. Karena aset yang ditinggalkan ini sudah hampir hancur ini. Iya, saya dengar itu. Hanya kekal. Iya. Tapi begitu masuk lantainya membal. Itu sebabnya saya bangun kios di bawah itu. Tadinya nggak ada kios di situ. Itu tempat Untuk parkir. menahan ya Pak ya. Bangun kios itu untuk menahan. Karena kita khawatir kan jiwa anak-anak yang belajar ini kalau sampai ambruk kan kita kena masalah juga. Nah, tapi masih ada bagian juga yang belum bisa terselesaikan. Itu ada 3 ruang lagi, 4 bahkan 4 ruang lagi yang memang lantainya harus diperkuat ya. Apakah dengan cara di bawah kita bikin bangunan atau mungkin dengan membongkar kembali lantai yang ada untuk diperkuat. Iya, kalau menurut Bapak itu kira-kira rincian biayanya akan habis berapa seperti itu? Apa Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa atau yang lain gitu untuk dapat membantu atau bagaimana? Kami udah buat proposal, kita ada 2 proposal. Iya. Yang pertama untuk renovasi bagian lantai yang goyang, itu dengan jumlah anggaran 250 juta. Kemudian satu lagi proposal untuk renovasi di lantai 3. Karena lantai 3 itu sirkulasi udara nggak bagus. Jadi anak-anak belajar gerah. Kita pakai AC cepat rusak AC-nya karena panas. Dan itu dulu panas. Saking kuatnya panas, AC nggak lama, harus servis, nggak lama harus servis. Sampai kita ganti baru. Nah, dari dua proposal yang kita buat ini, itu masing-masing nilainya 250 juta. Nah, alhamdulillah yang di atas belum ada tanggapan ya, yang ke Dignas itu belum ada tanggapan. Tapi yang untuk lantai ini kemarin ada tanggapan, tapi melalui dana anggota dewan yang kemudian dikoordinir di dinas. Ya, itu melalui pokir ya, pokir kesetaraan itu namanya. Karena ada pokir PAUD, ada pokir kesetaraan. Nah, kami termasuk di antara 9 lembaga, 9 yayasan yang disetujui. Nah, cuma dengan nominal anggaran yang diserahkan itu 50 juta. Artinya kalau dihitung dengan 250 juta kebutuhan, itu masih jauh. Ya, 50 juta ini mungkin buat berdiri tiang tongkrak aja. Selebihnya udah nggak mungkin. Ya minimal terrealisasi ya Pak, walaupun sedikit ya. Jadi minimal tuh ada ya ada yang respon gitu loh seperti itu ya. Mudah-mudahan di kemudian hari juga ada yang merespon lebih dari itu. Justru sebelum direspon pihak luar, kita berharapkan pihak Al-Irsad sendiri yang bisa merespon. Ya, karena nama kita betul beda, kita ormas dengan yayasan. Tapi nama kan Al-Irsad satu juga. Iya. Nah, kalau merasa memiliki Al-Irsad, ya seharusnya kan merespon dengan positif. Iya, betul. Dan saya pernah tawarkan ke pimpinan pusat. Saya pernah tawarkan ke pimpinan pusat, coba sertifikat itu dikembalikan untuk kita jadikan jaminan pinjaman ke bank. Tujuannya untuk perbaikan. Tapi kalau pusat tidak bisa menyerahkan itu, tolong gelontorkan dana 250 juta. Ya untuk kepentingan ini renovasi. Iya, Ya ternyata enggak, sampai hari ini kan nggak ada tanggapan. Iya. Follow up-nya nggak ada.
Jadi Pak Kadir melalui LBH Aksiasa berusaha untuk menyelesaikan hal ini ya Pak. Ya. Betul. Ini Pak Yudi dari pihak LBH Aksiasa sendiri seperti apa Pak saat Bapak ini mengadukan permasalahan yang ada di sekolah ini? Seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Kadir, memang awalnya memang kita kelihatannya mudah ya dan gampang ya. Tapi selanjutnya ya seperti ini. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, saya berharap pada Bapak penyidik, Bapak Polres, Bapak Kapolres Depok, marilah kita sama-sama tegakkan hukum ya. Kita sama-sama tegakkan keadilan dan tegakkan hukum supaya masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum bisa diselesaikan dan bisa merasa ada keadilan di negara ini ya. Sekali lagi kepada Bapak Kapolres ya, sama penyidiknya, sama jajarannya, marilah kita sama-sama tegakkan hukum di wilayah Depok khususnya, terutama dalam permasalahan Al-Irsyad ini. Saya kira cukup itu. Terima kasih. Iya. Menurut Bapak kan tadi Pak Kadir bilang mereka tetap kekeh gitu seperti itu. Ya pihak pengurus yang lama, ketua yang lama tetap kekeh seperti itu. Menurut Bapak itu ada indikasi seperti apa? Mengapa dia begitu yakin untuk tetap kekeh seperti itu, Pak? Sebenarnya kita juga dapat informasi dari seseorang lah ya, bahwa pengacara dari pihak Al-Irsyad, Ormas Al-Irsyad itu juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau dia mau jujur, dia juga tidak akan menang. Dalam artian memang dokumen ini milik kita, milik yayasan. Ormas sana nggak punya hak seperti itu. Ini kita dapat informasi dari seseorang ya yang mengatakan seperti itu. Pengacara dari pihak Ormas Al-Irsyad, pimpinan pusat ya, pimpinan bilang seperti itu. Sebenarnya posisinya memang posisi secara hukum kita di atas angin gitu, tapi makanya seperti ini kita nggak tahu ada apa. Kira-kira di mana ya Pak ya? Ya. Kalau menurut Bapak tuh ada di mana gitu? Kejanggalan pasti ada ya. Kejanggalan pasti ada. Makanya nanti kita sama tim lawyer mungkin akan lebih giat lagi atau mungkin lebih mungkin menilai lagi atau koordinasi lagi ya Bapak-bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin ya kita ke Kapolresnya atau ada apa sih sebenarnya seperti ini. Ya kan yang saya dengar ya Pak Kadir juga Pak Musni itu tadi beliau mengatakan bahwa sebetulnya uang itu kan bukan uang ya, maksudnya semua yang harus dikembalikan itu kan hanya untuk kepentingan sekolah ini ya kan, seperti itu. Karena yang dilihat di pengurus lama ini seperti ini keadaannya gitu ya, seperti Bapak bilang seolah-olah kuat ternyata membahayakan seperti itu. Jadi dari gini pemirsa, dari pihak yang saya harapkan dari pihak ketua yang lama dari sekolah ini, dan semoga diberikan kesadaran atau memiliki kesadaran untuk turut, jangan orang lain yang membantu sekolah ini justru yang bermasalah, yang seharusnya mengembalikan itu semua yang menjadi milik dari sistem jalur yang sudah ada di sekolah ini untuk mengembalikan itu semua ya, sesuai dengan kesadarannya sendiri. Baik pemirsa, kami semua di sini mengucapkan terima kasih pemirsa sudah menonton kami semua. Yuk, sampai jumpa lagi. Tapi kalau orang-orang Al-Irsyad di sini semua cintanya ke Al-Irsyad, ya udahlah kita pakai nama Al-Irsyad. Iya. Kalau tahu mau jadi begini dulu nggak pakai nama Al-Irsyad ya Pak? Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadia Ramasari, salah satu tim hukum dari LBH Aksiasa yang tengah menangani kasus klien kami, yaitu penggelapan aset dari Yayasan Al-Irsyad Depok. Nah, saya ingin secara garis besarnya ya, kasus ceritanya adalah mantan ketua Yayasan Pengurus, mantan ketua pengurus Yayasan Al-Irsyad Depok itu melakukan dugaan tindakan pidana, yaitu penggelapan aset dari yayasan tersebut. Nah, kami selaku tim kuasa hukumnya memperjuangkan untuk dokumen aset tersebut itu untuk kembali lagi ke Yayasan Al-Irsyad Depok. Karena gini, pertimbangannya adalah dokumen tersebut nantinya akan digunakan untuk
pembangunan dan pengembangan dari program sekolah Yayasan Alisa Depok. Contohnya renovasi gedung, terus kemudian program sekolah ya untuk menunjang dan pengembangannya. Nah, itu sangat berguna sekali untuk Yayasan Alisa Depok. Nah, dengan alasan tersebut, dengan pertimbangan tersebutlah kami memperjuangkan haknya klien kami. Nah, saat ini posisinya, statusnya dari kasus ini adalah telah dilakukannya gelar perkara. Tapi hasil dari gelar perkara tersebut itu tidak sesuai harapan kami, tidak sesuai ekspektasi kami. Sedangkan tujuan dari memperjuangkan aset ini, dokumen aset ini adalah untuk pengembangan dan renovasi yayasan. Nah, alasan dari gelar perkara tersebut, hasil dari gelar perkara tersebut adalah bahwa mantan ketua pengurus yayasan itu tidak mengambil keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Namun hasil dari makanya tidak dapat diteruskan lagi gitu ya kasus ini. Nah, itu hasil dari tersebut itu to be honest ya memang membuat kami kecewa gitu kan. Dan sedangkan kami berharap dengan dengan adanya dokumen aset tersebut kembali itu untuk pengembangan pendidikan Yayasan Alisa tersebut. Nah, tapi kami tidak akan berhenti di sini aja. Dari hasil tersebut kami tidak akan berhenti. Kami akan berencana untuk melakukan upaya-upaya hukum lainnya yang memungkinkan, yang bisa kita lakukan akan kita lakukan gitu. Akan kita lakukan upaya hukum untuk memperjuangkan dokumen aset dari Yayasan Alisa Depok ini gitu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Nuhyanan. Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Depok. Yang mana Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Depok ini pada awalnya di tahun 2007 itu didirikan atas inisiasi dari saya sendiri, yang kemudian mengajak beberapa teman untuk sama-sama berjuang di Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Depok. Alhamdulillah, yayasan ini berjalan sampai dengan tahun 2011 itu didirikan SMP oleh teman-teman yang SD Al-Irsyad Inklusi ketika itu namanya, yang dirintis oleh pengurus lama ketika itu, Ibu Nikmah Bahasa Lama dengan teman-teman yang ada. Nah, kemudian berjalanlah waktu sampai 2018 itu yayasan ini dipermasalahkan oleh pengurus cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Depok, persoalan masalah manajemen dan transparansi dana yang dikelola di sekolah. Nah, di mana cabang ingin mengambil alih sekolah dan dibantu oleh pengurus pusat untuk bisa melakukan pengalihan pendidikan dari yayasan ke cabang. Nah, saya selaku pendiri dan pembina yayasan ketika itu merasa belum waktunya untuk yayasan ini diserahkan ke cabang. Karena masalah-masalah yang timbul di yayasan ini mengingatkan saya kepada kasus yang ada di Tanjung Priok, yaitu di Jakarta Utara, di mana pada tahun 1980-an, itu saya lupa persis tahunnya, saya mendirikan SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Jakarta Utara. Nah, kita ketika mendirikan lembaga pendidikan itu tidak menggunakan yayasan, tapi
berdasarkan lajnah di cabang. Karena tiap cabang itu ada lajnah pendidikan, ada lajnah dakwah. Yang kebetulan saya berkecimpung di lajnah pendidikan, kita mendirikan sekolah yang namanya SMP Al-Irsyad Jakarta Utara. 3 tahun setelah sekolah SMP Al-Irsyad berjalan di Jakarta Utara, dengan jumlah murid ketika itu sudah mendapatkan 5 kelas murid SMP Al-Irsyad. Tiba-tiba pengurus pusat bersama Yayasan Wanita Al-Irsyad Petamburan datang survei ke lokasi, dan mereka memutuskan untuk mengambil alih pendidikan yang diselenggarakan di Jakarta Utara. Ya, kami sebenarnya tidak setuju karena prosedurnya ini melompat pengurus cabang. Jadi atas wewenang dari pengurus pusat, ketika itu ketuanya adalah Bapak Haji Ges Amar, yang memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan sekolah SMP Al-Islamiyah Jakarta Utara itu dikelola oleh Yayasan Wanita Al-Irsyad Petamburan. Nah, berkali-kali setelah itu saya minta agar pengelolaan itu dikembalikan ke pengurus cabang, tapi ternyata tidak pernah disetujui oleh ketua pimpinan pusat ketika itu. Sampai dengan tahun 2003 saya pindah ke Depok, kemudian saya mendirikan membentuk pengurus cabang Al-Irsyad Depok pada tahun 2005. Nah, setelah terbentuk pengurus cabang, kami mencoba untuk mencari dana untuk membangun kantor yayasan, tapi memang agak sulit ya pendanaannya karena kami tidak dibantu oleh pusat, termasuk cabang sendiri dalam kondisi memang pecah. Jadi ada pengurus cabang yang berafiliasi ke Perhimpunan Al-Irsyad, sedangkan kami ini adalah berafiliasi kepada Al-Irsyad yang murni, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan sejarah berdirinya Al-Irsyad. Nah, di tahun 2007 saya terpikir untuk mendirikan lembaga pendidikan setelah kita membangun bangunan induk dengan nilai 1,2 M di Jalan Lesung Raya, Depok. Nah, itulah yang bakal kemudian dibangun di situ lembaga pendidikan Al-Irsyad Al-Islamiyah yang namanya SD Inklusi Al-Irsyad. Nah, kenapa saya dirikan yayasan? Ini karena pengalaman ketika kita di Jakarta Utara tidak menggunakan yayasan, tapi menggunakan lajnah ya, pengurus cabang, yang kemudian dengan gampang dan mudahnya pimpinan pusat mengambil alih pengelolaannya, diserahkan kepada Yayasan Wanita Petamburan. Padahal Petamburan ini kan wilayahnya Jakarta Barat. Kok bisa mereka mengambil alih kegiatan pendidikan di Jakarta Utara? Nah, yang kedua yang kita dirikan itu SMP. Kenapa kok dikelola oleh wanita? Nah, inilah pengalaman saya sehingga di Depok ini kita dirikan yayasan pendidikan. Maksudnya apa? Ya untuk menjaga kelestarian dari pengelolaan yayasan pendidikan Al-Irsyad di Depok ini, supaya tidak mudah diambil alih oleh pengurus pusat dan pengurus cabang. Nah, ini berjalan sampai 2018 yang kemudian dipermasalahkan oleh pengurus cabang Depok untuk mengambil alih sekolah ini, dan pusat juga mendukung. Tapi saya melihat bahwa banyak hal yang akan terjadi apabila sekolah ini dikelola oleh pengurus cabang. Maka saya melakukan revisi kepengurusan yang ada, kita reshuffle, menggantikan pengurus yang sudah tidak aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat kondisi sekolah Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, khususnya untuk murid-murid sekolah dasar Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Depok, memang sangat prihatin dengan kondisi sekolah yang saat dibangun kurang mendapat perhatian tentang struktur pembangunan, dan ternyata setelah berjalan selama beberapa tahun ada mengalami gangguan
yaitu ada bagian-bagian yang apabila diinjak kaki oleh banyak orang akan bergoyang, dan itu kalau dibiarkan tentu akan menimbulkan kerusakan, juga akan membuat bahaya bagi keselamatan anak-anak dan guru-gurunya. Karena itu kami dari pengurus yayasan, khususnya saya sebagai pembina yayasan, berharap bahwa bangunan fisik sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah baik SD maupun SMP perlu ada perbaikan-perbaikan. Dan untuk melakukan perbaikan tentu saja memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, pendanaan yang cukup besar. Dan pada saat kami memerlukan pendanaan dan kami berhubungan dengan pihak luar, tentu saja kami harus memenuhi persyaratan memiliki surat-surat yang resmi. Sementara surat-surat yang resmi yang berkaitan dengan sertifikat tanah dan sertifikat yang berhubungan dengan sekolah itu berada di tangan pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Tentu saja kami berharap bahwa sertifikat yang sekarang dipegang oleh pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah bisa diserahkan kepada pihak Yayasan Al-Irsyad, sehingga kami bisa menggunakan untuk mencari dana, untuk mencari pinjaman, untuk memperbaiki bangunan sekolah yang itu saja harapan dari saya sebagai pembina Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Harsolioto yang menjabat sebagai Direktur LBH Aksiasa yang berada di Depok. Saat ini LBH Aksiasa baru menangani masalah Yayasan Al-Irsyad yang sudah kita laporkan di Polres Depok kurang lebih udah 1 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum ada titik terang. Saya selaku direktur dari LBH Aksiasa berharap kepada Polres Depok untuk bekerja secara profesional, dan mari kita sama-sama sebagai penegak hukum untuk menegakkan hukum. Kami selaku kuasa hukum dari Yayasan Al-Irsyad berharap sekali lagi, marilah kita sama-sama menegakkan hukum di negara yang kita cintai ini. Dan saya berharap juga semuanya bisa selesai, ya, supaya selesai dan kita tegakkan keadilan untuk masyarakat kita, masyarakat Republik Indonesia atau masyarakat bawah yang minta bantuan atau yang minta bantuan kepada kami. Untuk itu sekali lagi kepada Polres Depok, mari kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk menegakkan keadilan di wilayah kita, terutama di wilayah Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.